kalau kita nyesal, di akhirat mendapatkan penyesalan. Alhamdulillah. Dan apa yang salah nggak boleh dibenarkan. Mabuk apa segala macam nggak bisa halal, zina apa segala macam nggak bisa halal. Apa yang haram maksudnya nggak boleh dihalalkan. Air laut semua isi laut itu semua nggak ada yang haram ya. Ini Imam Asqalani yang katakan dalam Bulughul Maram, dikatakan itu nggak boleh kita buat ada-ada. Wah, kalau bangkai manusia gimana Habib? Lu bikin orang bingung segala macam, udah nggak usah. Jadi apa yang di laut itu semua seisinya ya, itu bangkainya kayak itu semua nggak haram. Nah itu nggak boleh kita berpendapat apa segala macam sehingga kita mengucapkan apa yang salah. Nah kan bukan fatwa, kita bukan ulama, iya. Tapi dalam kita menyampaikan sesuatu yang hak yang benar ini itu masih dibolehkan kita. Ya, qulil haqqa walau kana muran. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan ini, di majelis keluarga besar Ru'yah Aswaja. Allah mengumpulkan antum-antumah semua tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keberkahannya, untuk mendapat keridhaannya, untuk mendapat nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita akan ketemu umur, kita akan ketemu ajal, ya mudah-mudahan husnul khatimah sehingga kita bisa mandang wajah Nabi di akhirat di Firdausil A'la. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah dengan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang Al-Fakir hormati Ustaz Heri, Matan Allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah Majlis KBR semuanya mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, sehat afiah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih hukum andai kata kita nyalahin orang yang benar? Nyalahin orang yang benar. Apa hukumnya? Wa ini na'udzubillah min dzalik ya. Al-haq itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil haqqa walau kana muran. Sesuatu yang benar ini sawan benar dah. Kalau kita mikirkan sesuatu yang salah haram, kalau kita mikirkan sesuatu yang benar ada yang wajib. Kayak khabar tentang salat 5 waktu. Tentang Al-Qur'an Al-Karim. Tentang dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya, enggak boleh kalau kita menyalahkan orang yang benar. Begitu juga membenarkan orang yang salah. Orang yang salah haram, kita benarkan nggak boleh. Udah habis ngomong haram, galak. Memang nggak boleh. Kita nggak boleh ngebenerin orang yang salah. Ini hati-hati. Bagaimana seorang dikatakan alim? Al-alim itu dia mafhum sebaliknya itu tidak zalim. Ya, bukan berarti jahil. Ya, kalau alim sebaliknya tidak zalim. Nah, kalau seorang yang dia alim, berarti dia amanah dengan ilmunya. Ya, belum halim terus orang itu.
dia ngerti ilmu, diamalkan. Wah, ini orang benar-benar amil, alim wa amil. Orang ini ngerti sesuatu dan diamalkan. Ada lagi ulama. Ulama ini warasatul anbiya. Ada segolongan mereka habaib. Ya, min dzurriyyatur rasul. Ada segolongan mereka para yai, ya, di kita di Indonesia di sini. Jadi luar biasa. Sesuatu yang benar, ya, harus kita katakan benar. Nggak boleh sesuatu yang benar dikatakan salah, dosa. Ini rahmat Allah akan terputus dari orang ini. Na'udzubillah. Siapapun orang itu, mau habib, mau yai, mau ustadz, apalagi kita ini harus berusaha jadi orang benar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Siapa kita melakukan perbuatan baik, Allah akan berikan ganjaran. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita hidup senang di dunia, di akhirat. Kita dilihat Nabi SAW. Kita insya Allah kalau kita mengerti sesuatu yang Allah katakan haram, itu haram. Apa kita ngerti sesuatu yang Allah katakan ini makruh, ya kita kalau bisa ninggalkan. Ya, tapi nggak apa-apa dikerjain, beb. Emang nggak apa-apa kalau dikatakan itu makruh. Yang subhat udah tinggal. Nah, subhat ini haram enggak, halal enggak, bingung antara haram dan halal. Nah, nanti begono orang yang dia suka nyalahkan yang benar. Hati-hati. Siapapun orang itu, mau habib, mau siapa, enggak boleh. Ya, karena hukum itu penyakit Allah. Kita sakit. Ya, ini kan majelis ini keluarga besar ru'yah aswaja. Wah, ini berarti ada ru'yah, Masya Allah. Nah, itu ada penyakit. Ini penyakit kita makhluk. Allah ini punya penyakit agama. Jadi kalau urusan agama hati-hati. Ini kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus Allah katakan, ini Al-Qur'an. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Enggak ada keraguan di Quran ini. Wah, kalau misal kita ragu ke Quran, kita kafir. Oh, enggak Habib, itu enggak akan kafir. Ya enggak boleh. Oh, tapi bagaimana Habib kalau kita nanti dikira kita ngafir-ngafirin orang? Itu mah lain lagi, itu mah Wahabi. Lain lagi, itu firqah, golongan takfiri. Orang suka mengkafirkan orang. Sesuatu yang harus kita jauhi, ya harus dijauhi. Nah, sesuatu yang harus kita dekati, harus kita dekati. Kalau lihat Habib, lihat habaib, ini berkah. Oh, karena guru anak juga iyai ngatakan begitu. Oh, enggak Habib, udah saya mah enggak berkah, katanya. Jangan, enggak benar. Ini ngomong guru. Begitu dikatakan Zaid bin Sabit luar biasa. Kenapa aku memandang Ibnu Abbas, kata Zaid bin Sabit? Karena Ibnu Abbas sepupu Rasulullah SAW. Jadi ada segala sesuatu ini yang benar. Jangan disalahin, enggak boleh. Yang salah enggak boleh dibenerin. Ini bahaya, nanti jadi orang munafik, khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wah Habib, ada orang ini kudu begini, kudu begitu, kudu begini, kudu apa segala macam. Yang penting benar. Mau kita di Surabaya aja, yang penting benar, hati-hati. Kalau kita mau meninggalkan, udah dipikir-pikir dulu. Dipikir-pikir dulu. Nanti kalau kita nyesal, di akhirat mendapatkan penyesalan. A'udzubillah min dzalik. Dan apa yang salah nggak boleh dibenarkan. Mabuk apa segala macam nggak bisa halal, zina apa segala macam nggak bisa halal, apa yang haram maksudnya nggak boleh dihalalkan. Air laut semua isi laut itu semua nggak ada yang haram, ya. Ini Imam Asqalani yang katakan dalam Bulughul Maram, dikatakan itu nggak boleh kita buat ada-ada. Wah, kalau bangkai manusia gimana Habib? Bikin orang bingung segala macam, udah nggak usah. Jadi apa yang di laut itu semua seisinya, ya, itu bangkainya itu semua nggak haram. Nah itu nggak boleh kita berpendapat apa segala macam sehingga kita mengucapkan apa yang salah. Lah kan bukan fatwa, kita bukan ulama, iya. Tapi dalam kita menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar ini, itu masih dibolehkan kita. Ya, qulil haqqa walau kana muran. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Kalau misal Habib, kalau orang yang dia salah kita benerin, apa kira-kira nggak apa-apa Habib, yang penting orang itu siapa ngerti orang ini bisa benar. Nggak bisa. Orang yang salah nggak bisa dibenerin. Orang yang salah dia akan mendapatkan hukuman. Kalau kita ngomong orang salah dia benar, ini mal'un, nggak boleh. Apa yang benar nggak boleh disalahin. Apa yang salah nggak boleh dibenerin. Ini ngelawan kodrat.
ngelawan iradah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Termasuk ini menyatakan apa yang benar. Maka semua para dai, Habib yang muda ke yang tua ke, para yai yang muda yang tua ke, ada yai muda ada. Apa segala macam guru-guru ajangan apa semua. Dia mengkhabarkan itu ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, salawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita, diperintahkan kita, alhamdulillah ya Allah, kedekatan Allah kepada kita hambanya. Allah dekat kepada kita. Tapi di saat orang ini menyatakan yang haram halal, atau dia katakan orang yang salah dia benar, ini langsung Allah menjauh. Wa idza sa'alaka ibadi ka ini fa inni qarib. Allah katakan. Kan ada tuh zikir Asmaul Husna ya. Ini luar biasa, ini termasuk hikmah juga. Tadi wirid As-Sakran, Ali bin Abi Bakar As-Sakran luar biasa juga begitu. Itu dikatakan ini Asmaul Husna luar biasa. Itu ada dalam doa Asmaul Husna. Wa idza sa'alaka ibadi ka inni fa inni qarib. Begitu. Jadi kenapa Allah berikan ijabah apa hajat-hajat kita? Karena sudah barang tentu adab kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuka rahmatnya. Nah, tapi hati-hati kalau orang udah begono. Orang kalau udah nyalahkan orang yang benar. Hati-hati. Jaga hati benar-benar. Udah nggak usah diurusin orang begitu. Mau yai kek, mau habib kek, segala macam kek. Mau masalah ribut nasab apa segala macam. Itu mal'un. Itu orang gila. Nggak usah diurusin. Ya memang zamanul fitan. Ini zaman fitnah. Akan ada suatu saat kata Nabi, kok zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini ya, naudzubillah min dzalik, itu anak menzinai ibunya. Itu begitu, itu zaman jahiliyah. Maka kita jangan kepengaruh. Dengarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Cintai habaib karena zuriyah Rasul. Ajaran salah kita benerin, nanti kita jauh dari Allah. Ajaran yang benar kita salahin. Nah, ribet ya. Kanan kiri kita salahin. Oh, ini tangan kanan mah, ini tangan buat siapa? Haram, potongnya tangan lu. Ya, kalau kita ngatur-ngatur diri seperti itu, ya harus akur. Yang dikatakan hitam dan putih, merah putih, bendera apa segala macam, minuman, ada di warna kopi, ada teh di warna segala macam, enak luar biasa, ada yang pahit, ada yang manis. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Karena Allah memberikan kelezatan di hati. Ini orang sehat. Nah, penyakit orang membenarkan apa-apa yang salah. Ini orang nyari penyakit. Insya Allah orang begitu. Ini kita bawa nama Allah ini. Karena orang-orang begitu mungkin nggak kenal Allah. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka, Allah menyuruh, memerintahkan Nabi sebagai Rasul, kepada apa? Rahmatan. Kepada apa? Lil alamin. Kepada tempat. Kenapa dikatakan lil alamin? Karena karena Allah menjadikan alam-alam itu dihakkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itulah keterangan al-haq min rabbikum. Keterangan dari Allah Tuhan kita. Salu alaihi wasallimu taslima. Disuruh kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak terukur. Ya, kesenangan Allah berikan hak kepada orang yang hak. Maka dikatakan Syekh Ahmad ibn Athaillah sakanda dalam hikam, ini magamul mahmud. Magam orang yang udah dia memikirkan apa-apa fadailul amal. Apa-apa yang baik sudah dipikirkan. Udah nggak mikirin kotoran hati. Ini hati kalau udah kotor, udah susah dihilangin. Waduh, kalau badan kotor, mandi. Waduh, junub apa segala macam. Laki bini hubungan, mandi gede. Segala macam. Tapi kalau rusak kotornya hati, na'udzubillah min dzalik. Hanya Allah yang bisa ngobatin orang itu. Orang yang rusak hatinya, yang kotor hatinya. Akhirat tuh orang itu hatinya rusak, hatinya kotor. Karena dia gampang sangat membenarkan apa-apa yang salah. Ya, nggak boleh jadi apa-apa yang benar kita salahin, apa-apa yang salah kita benerin. Ini nggak boleh. Waduh, Habib, itu orang itu mah kejem, orang itu mah serem. Ini salah, nggak bisa. Galak orang ini, nggak boleh. Yang satu membenarkan apa-apa yang salah. Orang ini walaupun bagaimana, tapi dia lembut. Orang ini bagaimana, tapi dia orangnya baik. Atau keluarin hadis segala macam. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang hatinya baik. Baik ini diukur Allah. Karena kita makhluk Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang-orang kafir non muslim terus kita katakan baik, enggak mungkin. Enggak bisa. Kita punya teman di dunia
akan kumpul di akhirat. Ya, kita punya zaujah, indaka zaujah. Dikatakan di sana zaujatun salihah, istri yang solehah. Nah, kalau punya istri yang nggak benar, ya kita jangan minta, nggak boleh. Oh, itu boleh. Ya, karena orang udah salah ngatur, udah salah akidah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah alhamdulillah antum duduk di tempat yang hak, yang benar insyaallah. Allah akan memberikan apa? Yunawir qulubana. Allah akan memberikan cahaya di hati kita. Ya, karena kita selalu mandang Rasulullah. Kita melihat habaib ahlul bait Rasulullah. Kita mandang ulama-ulamanya Rasulullah. Dalam thariqah, di jalan yang Allah ridhai. Segala sesuatu kulil haq walau kana murad. Mafhum sebaliknya. Andai kata kita mengatakan keburukan, oh berarti jaga mulut, diam, udah nggak usah katakan apa. Maka mukhalafat daripada ayat itu berarti kita nggak usah ngomong apa. Terus berubah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang dikatakan kalau kita ngelihat apa-apa yang nggak benar, ya kita nggak boleh katakan itu benar. Kalau kita ngelihat apa-apa yang benar, nggak boleh kita salahin. Ini hati-hati. Ini zaman akhir. Zaman sekarang begitu. Udah mulai deh tuh. Udah kalau ngelihat apa-apa, medsos apa segala macam, nanti terus-terusan terpengaruh. Akhirnya lu nggak ngerti sholat kapan. Nggak merhatiin waktu itu sholat. Akhirnya nggak gampang-gampangin hidup. Akhirnya nggak salah. Itu maksiat. Kita nggak mau abuan. Kita nggak main perempuan. Kita nggak jahat sama orang segala macam. Tapi kita ninggalin sholat. Kita sahun dalam mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin. Allah akan berikan teguran kepada kita karena kita ngegampang-gampangkan waktu sholat. Nah, kata Imam Syafi'i ini kalau kita nih nggak sholat, kita kudu dipukul sama orang tua kita. Waduh, berarti yang anak katakan ini ada hujah, ada dalil begitu. Jadi harus kalau nyalahkan orang pakai dalil. Nggak kalau nggak ketemu, jadi nggak bakal ketemu dalil. Kalau sesuatu yang diperhukumkan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, mubatalul haq, orang ini enggak boleh melawan kebenaran, ini enggak boleh. Nah, karena Allah enggak akan ridha. Allah ridha madhabi khairan yafaqihu fid din. Siapa yang Allah ridhai, orang itu tanda orang ciri orang ini ngerti agama. Kalau udah ngerti agama itu penyakit Allah. Hati-hati. Walikul da'un syifa. Setiap apa yang mengandung racun ini ada penawar, ada syifa, ada obat di sana. Ya, tapi ini bukan kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Masalah agama itu kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita samina wa ata'na, mendengarkan apa yang diajarkan guru supaya itu menjadi pegangan untuk kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.